part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, masih bertemu dengan Kak Awang. Kita masih di channel Pembina Pramuka. Ya, kita masuk ke dalam fundamental gerakan pramuka adalah part ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai proses pendidikan dalam gerakan pramuka. Fundamental dalam gerakan pramuka adalah hal yang pokok dan sangat mendasar dalam gerakan pramuka yang perlu diketahui dan dipahami demi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Bahwa fundamental gerakan pramuka ini adalah harus dipahami oleh seorang peserta didik maupun pembina, sehingga dalam segala kegiatan kepramukaannya ini adalah dalam rangkai mencapai tujuan gerakan pramuka. Jadi jangan sampai salah. Jadi baik seorang peserta didik maupun seorang pembina harus memahami mengenai fundamental gerakan pramuka. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dasar, ya. Di sini ada pengertian dasar. Terus ada SKU dan kurikulum. Hari ini kita akan mengulas kembali mengenai proses pendidikan gerakan pramuka. Berarti yang ada di sini ya, yang ada di dalam biru-biru ini. Ada SKU, SKK, SPG, teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Kemarin kita sudah belajar mengenai kurikulum gerakan pramuka. Kurikulum gerakan pramuka dalam proses pendidikan kepramukaan pertama adalah ada kurikulumnya, yaitu adalah SKU, SKK, dan SPG. SKU ada sebagai syarat kecakapan khusus, SKK ada sebagai syarat kecakapan SKU ada syarat kecakapan umum, SKK ada syarat kecakapan khusus, dan SPG syarat pramuka Garuda. SKU di sini adalah sebagai syarat yang mendasar. Sebagai seorang anggota pramuka adalah syarat yang wajib harus dipenuhi seorang peserta didik untuk mencapai level sebagai anggota gerakan pramuka. Tidak dapat disebut sebagai anggota pramuka bagi peserta didik manakala peserta didik ini adalah tidak pernah menyelesaikan SKU dan belum dilantik. SKK, syarat kecakapan khusus ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh seorang peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan pramuka Garuda adalah kecakapan tertinggi di dalam gerakan pramuka. Dalam golongan akan ada namanya syarat kecakapan pramuka Garuda siaga, penggalang, penagak pandega. Kecakapannya adalah keteladanan. Jadi seorang pramuka Garuda adalah sebagai teladan yang ada di dalam gerakan pramuka sesuai dengan golongan peserta didiknya. Proses pendidikan kepramukaan yang lain adalah keterampilan kepramukaan. Kita di dalam gerakan pramuka ada banyak keterampilan. Seringkali kita keterampilan itu yang paling banyak adalah mengenai keterampilan pioneering. Ada menasir, ada persemboyan, ada tali temali, dan ada perpetaan. Apakah keterampilan kepramukaan itu adalah hanya seputar itu? Ternyata tidak. Di gerakan pramuka nanti adik-adik akan mengenal mengenai keterampilan. Ada keterampilan mengenai spiritual, ada keterampilan mengenai emosional, ada keterampilan mengenai sosial, keterampilan intelektual, keterampilan fisik. Yang kita pelajari seringkali adalah kita terjebak dalam keterampilan fisik, seperti yang Kak Awang tadi sebutkan. Ada misalkan tali temali di sana, ada berenang, misalkan ada menggunakan kompas. Sebetulnya ini adalah salah satu keterampilan dalam keterampilan fisik. Jadi keterampilan kepramukaan itu banyak sekali ya. Sebuah keterampilan yang banyak sekali dalam kegiatan pramuka. Tentunya ini adalah sebagian dalam proses kegiatan pramukaan. Dalam rangka apa? Keterampilan ini adalah bukan sebagai tujuan, tapi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kakak-kakak atau adik-adik belajar mengenai tali temali, berarti tujuan utamanya adalah bukan hanya adik-adik dapat membuat simpul atau membuat benda dari simpul itu, tapi lebih dari itu. Ketika adik-adik belajar mengenai tali temali, misalkan adik-adik belajar mengenai fisik, fisiknya akan menjadi kuat. Adik-adik belajar untuk dapat mengelola emosi, ya, bagaimana menyimpul yang benar. Adik-adik belajar berkomunikasi dengan teman sebayanya dalam ketika kita membuat pioneering dan sebagainya.
Itulah keterampilan kepramukaan, masuk dalam proses pendidikan kepramukaan. Yang terakhir adalah teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan ini adalah aplikasi dari keterampilan yang dimiliki dan dilaksanakan ke dalam pertemuan yang besar, mempertemukan dengan banyak anggota pramuka yang lain. Banyak sekali adalah teknik kepramukaan. Setiap golongan dalam kepramukaan mempunyai teknik kepramukaan yang berbeda-beda. Contoh, pramuka siaga, ada latihan rutin, ada pesta siaga, ada persari, ada pentas seni, dan sebagainya. Karnaval misalkan, ada bazar siaga, dan sebagainya. Teknik kepramukaan. Yang kedua adalah pertemuan penggalang. Di sana ada latihan rutin, ada jambore, ada LT, lomba tingkat ya, api unggun, dian pintu, dan sebagainya. Dalam penegak ada latihan rutin, ada raimuna, ada temu tegak dega, dan sebagainya. Pramuka Pandega ada latihan rutin, raimuna, temu tegak temu tegak dega, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi teknik kepramukaan ini adalah sebuah pertemuan untuk mengaplikasikan keterampilan kepramukaan yang kita laksanakan. Jadi ketika kita belajar mengenai fundamental gerakan pramuka, sekarang kita tahu bahwa proses pendidikan kepramukaan itu adalah ada SKU, SKK, teknik kepramukaan, dan keterampilan kepramukaan. Dan ini yang ada di dalam proses pendidikan kepramukaan, di dalam sebuah organisasi kepramukaan, dalam satuan pendidikan kepramukaan. Proses ini adalah harus berjalan. Jadi manakala sekarang kakak adalah mengenal saya sebagai pembina atau saya sebagai peserta didik di dalam sebuah satuan, misalkan satuan penggalang, kok ternyata di dalam satuan penggalang, berarti pasukan ya, dalam pasukan penggalang, dalam kegiatan proses pendidikan kepramukaan kok tidak pernah peserta didik ini adalah diminta untuk melaksanakan uji kompetensi syarat kecakapan umum atau syarat kecakapan khusus. Berarti proses pendidikan kepramukaan di sana adalah belum berjalan dengan baik. Kalau ternyata SKU-nya sudah, SKK-nya sudah, ternyata di sana sangat minim kegiatan, hanya ada kegiatan rutin saja, tidak pernah berkemah, tidak pernah menyelenggarakan kegiatan harus tadi penggalang ya, tidak pernah ada LT, tidak ada penjelajahan. Berarti ada yang kurang dalam proses pendidikan tersebut. Atau di dalam kegiatan kepramukaan hanya melulu di dalam ruangan, tidak pernah mengembangkan keterampilan kepramukaan dan berkegiatan di luar ruang. Maka proses pendidikan kepramukaan di sana ada yang kurang. Sehingga perlu kita belajar fundamental gerakan pramuka. Ternyata kita sudah mengenal bahwa sebuah proses pendidikan kepramukaan yang ada di dalam satuan pendidikan kepramukaan harus utuh. Ada SKU-nya, ada SKK-nya, ada SPG-nya, menyelenggarakan teknik kepramukaan dibarengi dengan keterampilan kepramukaan. Oke, terima kasih kakak dan adik-adik sudah menyimak video ini. Kita akan bertemu dalam video yang lain mengulang mengenai fundamental gerakan pramuka. Tetap bersama Kak Awang Wisnuaji di channel Pembina Pramuka. Kita akan bertemu dengan video-video yang lain. Terima kasih. Salam Pramuka.